Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum konservasi acara mangrove. Nah, alat yang pertama yaitu tali rafia atau tambang yang berukuran 40 meter seperti ini. Nah, alat ini berfungsi untuk membuat area plot pengamatan pada praktikum mangrove. Yang kedua yaitu ada alat berupa meteran jahit seperti ini. Nah, meteran ini berfungsi untuk mengukur diameter anakan, semayan, dan indukan pada mangrove. Kemudian selanjutnya ada pena waterproof seperti ini. Nah, pena ini bisa juga digantikan dengan spidol permanen seperti ini. Nah, alat ini berfungsi untuk mencatat hasil pengamatan yang diperoleh. Kemudian selanjutnya ada clipboard seperti ini. Nah, clipboard ini digunakan sebagai alat dalam melakukan pencatatan hasil pengamatan yang diperoleh. Kemudian selanjutnya ada kertas laminating. Nah, seperti ini. Kertas ini berfungsi sebagai alat ataupun dasar dalam melakukan pencatatan hasil pengamatan, di mana nanti hasil yang diperoleh dicatat di kertas laminating tersebut. Kemudian selanjutnya ada dua botol plastik seperti ini. Nah, botol ini berfungsi untuk wadah sampel air dalam melakukan pengamatan salinitas maupun pH. Nah, selanjutnya ada kertas label. Kertas label seperti ini. Kertas label ini berfungsi sebagai memberi label ataupun penanda pada sampel. Nah, selanjutnya ada plastik clip seperti ini. Nah, plastik clip ini berfungsi untuk sebagai wadah bunga, buah, maupun sersahan mangrove untuk identifikasi mangrove dan juga untuk wadah sampel biota. Nah, selanjutnya ada plastik 1 kg seperti ini. Plastik ini berfungsi untuk wadah alat saat melakukan praktikum agar tidak basah, contohnya GPS. Kemudian selanjutnya ada mouse yang berfungsi sebagai GPS, di mana alat ini untuk menentukan posisi geografis pada lokasi pengamatan. Oke teman-teman, jadi peralatan selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu ada termometer seperti ini. Nah, lab tembak ini berfungsi sebagai termometer, di mana berfungsi untuk mengukur suhu air dan suhu udara. Nah, peralatan selanjutnya yaitu tip X kering yang berfungsi sebagai refraktometer. Nah, alat ini berfungsi untuk mengukur salinitas air laut. Kemudian di sini ada obat yang berfungsi sebagai pH meter yang digunakan untuk mengukur pH. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan cara kerja pada praktikum acara mangrove. Nah, yang pertama kita membuat area plot pengamatan dengan rafia maupun tali tambang berukuran 40 meter. Ini diibaratkan merupakan plot pengamatan dengan ukuran 40 meter ya teman-teman. Nah, setelah kita membuat plot, selanjutnya kita amati jenis mangrove dalam plot pengamatan ini. Nah, misalkan di sini ada 3 jenis, yaitu Rhizopora, Avicennia maupun Bruguiera. Kita catat hasilnya. Nah, kemudian selanjutnya kita ambil data jumlah tegakan, semayan maupun indukan, di mana semayan ini berukuran 0-4 cm, untuk yang anakan 5-10 cm, dan yang indukan lebih dari 10 cm. Selanjutnya kita catat hasil yang didapatkan. Nah, selanjutnya kita ukur diameter semayan, anakan, dan indukan dengan meteran jahit seperti ini. Kita ukur diameternya. Nah, setelah diukur, kita catat hasil yang didapatkan. Selanjutnya kita ambil jenis biota yang ada di area pengamatan ini dengan menggunakan plastik ziplock. Kita amati jenis biota apa aja yang ada di dalam area pengamatan, kemudian kita ambil.
Nah, untuk itu hasil yang didapatkan kita catat dalam pengamatan ini. Selanjutnya kita ukur untuk suhu air dan suhu udaranya menggunakan termometer. Nah, untuk pengukurannya kita diamkan termometer ini dalam air untuk pengukuran suhu air selama kurang lebih 3 menit. Nah, selanjutnya kita amati angka yang tertera dalam termometer ini dalam angka konstan. Nah, setelahnya kita ukur suhu udara di dalam area pengamatan ini, kita diamkan dalam wilayah area pengamatan selama kurang lebih 3 menit agar nilai tersebut konstan. Kemudian catat hasil yang didapatkan. Nah, setelah itu kita ambil sampel serasahan mangrove, daun, bunga, buah dalam area pengamatan ini. Kemudian kita tutup plastik ziplocknya. Selanjutnya kita ambil sampel biota dalam area pengamatan dalam plastik ziplock. Nah, itu kita tutup. Nah, selanjutnya kita ambil 2 botol film untuk mengambil sampel air untuk pengukuran salinitas maupun pH. Nah, ini sudah sampel air yang telah diambil dalam area pengamatan ini. Oke teman-teman, dalam praktikum acara mangrove ini jangan lupa juga kita harus tahu jenis substrat apa aja yang ada dalam area pengamatan. Kita amati jenis substratnya, bisa berupa lumpur maupun bisa berupa bebatuan maupun kerikil seperti itu. Nah, kemudian kita catat hasil yang didapatkan dalam kertas sabak maupun kertas laminating jenis substrat yang didapatkan. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan mengukur posisi geografis area pengamatan dengan menggunakan GPS. Nah, ini kita menggunakan penggantinya yaitu mouse. Kita set GPS ini sesuai dengan prosedur yang diterapkan. Kita set, kemudian kita foto maupun kita catat hasil koordinat yang didapatkan dalam kertas sabak maupun kertas laminating. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan jenis data apa aja yang sudah kita ambil dalam praktikum konservasi acara mangrove ini. Data yang kita ambil akan tertera sebagai berikut. Nah, yang pertama ada jenis mangrove yang kita catat, misalkan jenis Rhizopora, Avicennia maupun Bruguiera. Kemudian selanjutnya ada keliling batang atau diameter batang mangrove, yaitu tegakannya meliputi semayan anakan maupun indukan. Selanjutnya ada suhu air, dan suhu udara. Kemudian ada jenis substratnya apa. Kemudian ada posisi geografis dari area pengamatan, ada salinitas, ada pH dan juga biota yang ditemukan dalam area plot pengamatan seperti yang tertera sebagai berikut ini. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan jenis parameter lingkungan apa saja yang sudah kita ambil dalam praktikum konservasi. Nah, yang pertama ada suhu air maupun suhu udara. Kita mengukur menggunakan termometer seperti ini. Nah, untuk termometer ini kita diamkan dalam air maupun dalam udara kurang lebih selama 3 menit dan kita catat angka konstan yang ditampilkan. Kemudian selanjutnya ada posisi geografis atau letak geografis yang diukur menggunakan GPS. Nah, untuk penggunaannya sesuai dengan prosedur maupun tata cara yang ada di kit GPS ini. Kita set GPS, kemudian kita catat hasilnya. Nah, selanjutnya ada salinitas yang diukur menggunakan refraktometer.
Nah, refraktometer ini digunakan dalam laboratorium saat sampel air yang didapatkan sudah diambil. Kemudian selanjutnya ada pH meter yang digunakan untuk pengukur pH. pH meter ini juga digunakan saat berada di laboratorium setelah kita mengambil sampel air yang sudah didapatkan. Nanti untuk pH meter ini kita tentukan dalam air dan selanjutnya kita baca sesuai dengan warna yang ditampilkan. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari acara konservasi mangrove. Kalau mohon maaf, sekian, sampai jumpa.